Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha atau kegiatan. Inti dari tujuan dokumen lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha atau kegiatan yang dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat melalui kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH melaksanakan pelayanan di bidang perizinan berusaha untuk seluruh sektor sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu syarat pemenuhan perizinan berusaha adalah diwajibkannya bagi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dengan menyusun dokumen lingkungan berupa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKL-UPL. Kemudian saya persilahkan ya kepada untuk dinas. Persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2022. Dari jumlah tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa sektor usaha, yaitu perkebunan, pertambangan, kehutanan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Penerbitan persetujuan lingkungan yang wajib diperoleh oleh pelaku usaha melalui beberapa tahapan, yaitu meliputi 1. Penapisan dokumen lingkungan. Yang kedua, pemeriksaan dokumen lingkungan. Yang ketiga, penyusunan dokumen lingkungan berupa AMDAL maupun UKL-UPL. Yang keempat, penilaian dokumen lingkungan. Yang kelima, pemeriksaan kelayakan lingkungan. Dan yang keenam, penerbitan persetujuan lingkungan. Mekanisme kebijakan yang mengatur prosedur tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam rangka mendukung kegiatan fasilitas pemenuhan ketentuan izin lingkungan dan izin PPLH, terdapat beberapa kegiatan yang mendukung, baik penyediaan kerangka kebijakan, sistem berbasis aplikasi, maupun data pendukung antara lain 1. Operasional dan pengembangan sistem penilaian dokumen lingkungan secara online atau SIM Peduli. SIM Peduli merupakan sistem informasi penilaian dokumen lingkungan yang dilakukan secara online. Sistem ini dikembangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2018 dan aktif digunakan sampai sekarang. Manfaat dari sistem ini adalah untuk meningkatkan transparansi dari pelayanan penilaian dokumen lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu juga diharapkan dengan adanya sistem ini akan mempercepat proses pelayanan penilaian dokumen yang dilakukan, dan juga dari sisi lingkungan akan bermanfaat karena akan mengurangi penggunaan kertas dalam pelayanan penilaian dokumen lingkungan. Karena sistem ini mudah diakses, masyarakat juga bisa melihat kegiatan apa saja yang sedang dilaksanakan oleh pemrakarsa, dan juga bisa melihat berita serta informasi yang terupdate mengenai penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan. Aplikasi ini sangat mendukung sistem perizinan berusaha berbasis online single submission atau OSS RBA yang di-launching oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. 2. Updating database spasial AMDAL untuk mendukung data dokumen lingkungan. Dilakukan pembuatan peta untuk perusahaan yang memuat informasi mengenai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Pembuatan peta ini berdasarkan data dari SHP lokasi, dan untuk melihat tingkat keakuratan data dilakukan ground touch.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sehingga menimbulkan beberapa gap ataupun kesenjangan yang harus diatur mekanisme perizinannya oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyusunan peraturan gubernur tentang penilaian dokumen lingkungan dan dokumen perencanaan lingkungan. Mekanisme kerja pembahasan itu dari kalau masuk dokumennya dokumen buat rencana pengelolaan. Iya. Kalau SDR yang ada di PH tuh proses rencana yang mengelola lingkungan itu. Tujuan ditetapkannya peraturan gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemrakarsa terkait dengan pemberian persetujuan lingkungan, penilaian dokumen lingkungan, dan dokumen perencanaan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.